sebetulnya nih balik lagi ke latar belakang aku masuk versi itu sendiri. Ah, Aku masuk itu bukan untuk sebagai seorang jurnalis, heeh. tapi karena pengen suka nulis. Oke, balik lagi bareng gue Ezi di diskusi singkat dan kali ini tentunya gue nggak sendiri, gue ditemenin sama Fitur. Fitur siapa? Fitur itu. Aku manusia biasa, temen nggak sekamar sih kita, cuman tetanggaan aja kamar kita. Cuman kita kayak satu wilayah gitu ya. Ya kita satu wilayah karena kita mondok di tempat yang sama. Oke, oke. Sebelum kita mau ngobrol apa, pastinya kan teman-teman di sini nanyain, ini Kak Fitur ini siapa sih? Kenapa sih bisa diundang jadi narasumber kita gitu, jadi bahan topik kita malam ini. Hmm, Nah, BTW kita tag-nya ini malam-malam ya. ya betul. Ya, makanya mungkin boleh kenalan dulu deh. Oke, singkat aja, nama aku Fitrul Rahman, asalku dari Sukabumi. Mungkin Kak Eji nih nggak asing ya sama Sukabumi. Iya, BTW aku tuh alumni sekolahku dulu SMA, SMP, SMA itu di Sukabumi juga. Sayangnya Kayaknya nggak pernah mampir aja ke rumahku. Udah ya, sering cerita gitu, apa tapi sih daerahnya? Cibadak, Cikidang. Cibadak Cikidang. Nah, Oke. FYI Cibadak Cikidang itu dekat banget dari sekolahku. Sebut Gitu. dong nama sekolahnya dong. Enggak Oh, salah. ya, nggak usah. Intinya sekolahnya dekat dari Oke, situ ya oke. kan. Oke, kenapa bisa ke Jogja? Kan dari Sukabumi, emang di Sukabumi nggak ada kampus, nggak ada tempat kuliah gitu loh. Ada sih, tapi kan yang bagus di Jogja. Kalau kata orang, Jogja itu kota pelajar, banyak univ bagus, salah satunya UI ini. Oke, dan kenapa milih UI? Kenapa nggak yang kampus lain gitu? Karena aku dapat beasiswa di sini. Oh, beasiswa. Oke. Kalau kalau biasanya kalau Sunda itu dipanggilnya AA. AA Fitrur jadinya ya. Kita atau Kang. AA Enaknya aja. AA apa Biasanya Kang? AA sih, nggak pernah ada yang Oke, manggil Kang. AA. Oke, kita panggil di sini pakai A aja ya. A A. Fitrur ya Satu kan. huruf. A Ah, Fitrur. Emang biasa di rumah juga dipanggil itu. AA. Oke. Nah, sebenarnya yang mau kita bahas pada podcast kali ini, pada episode kali ini tuh mengenai jurnalisme dan kepenulisan. Ini Oke. aku nyari sumber-sumber juga nih, ya kan, Oke. sebelum sebelum mengundang itu kayak, oh jadi Fitur ini seorang penulis segala macem dan yang bakal Amin. ditanya di sini adalah Amin. kok bisa jadi penulis, kok bisa pengen masuk ke jurnalisme gitu, awal mulanya itu dari mana? Apakah dari sekolah dulu Hmm. atau gimana? Awal mulanya sih bukan dari sekolah ya. Kalau sekolah dulu aku di pesantren dan aku nggak sama sekali, hampir nggak menyentuh jurnalistik. Hmm. Tapi berhubung kuliahku sekarang jurusannya di Ilkom, Ilkom. ilmu komunikasi, jadi kayak ada rasa tuntutan sendiri gitu buat mempelajari jurnalisme gitu. Berarti sebelumnya nggak ada kayak belajar tentang jurnalisme itu apa gitu pas di pondok? Enggak. Nggak ada, berarti bener-bener dari awal sini. Iya, betul. Awal mulanya di Jogja ini. Di Jogja. Emang Jogja ini adalah kota sejarah juga ya Betul. buat kita perantauan gitu. eh Sebelum panjang lebar lagi nih, kenapa pada akhirnya kan mungkin awalnya terpaksa ya, tapi dilihat-lihat ya dicari tahu ternyata Fitrul ini nulis di berbagai kanal gitu loh. Kenapa bisa sampai ke situ? Dari mana awal mulanya gitu kan? Terus interest itu kan pasti muncul dari diri sendiri. Dan tadi disempet di mention itu dari paksaan. Itu sejak kapan? Ya, apakah bener-bener atau ketika masuk Ilkom atau baru-baru ini aja? Dan siapa sih yang memfasilitasi ini semua atau mentor dari ini semua? Oke, sebetulnya awal mulanya nih kalau gue cerita, memang waktu masuk Ilkom itu aku nggak kepikiran mau nulis dan lain sebagainya. Bahkan aku sempet salah nih kalau dibilang mikir tentang Ilkom. Ilkom tuh ternyata nggak cuma sekedar kayak ngomong, public speaking dan sebagainya, enggak. Bahkan teman-temanku tuh lebih jago ngedit, terus film yang kayak gitu-gitu lah. Nah aku ngerasa aku bisa apa gitu, ngedit nggak jago. Ya mungkin bisa aku ngedit tapi buat konsumsi pribadi aja. Nah terus semester 1 tuh kayak masih ngeraba gitu, apa sih yang harus aku kejar nih di Ilkom nih. Nah semester 2 ada salah satu dosen pengantar politik nyaranin aku buat masuk organisasi yang bisa memaksa aku nulis. Karena mungkin aku sering ngomong di kelas, punya gagasan, kan ini kuliahnya pengantar politik.
Nah dibilang gini, kamu daripada diskusi doang katanya, mending kamu nulis deh. Iya. Padahal aku tuh tipe orang nggak suka nulis, nyatet aja nggak mau gitu loh gitu. Oh oke. Emang kadang apa ya? Aku pribadi juga nulis tuh agak lama gitu karena susah, karena kita juga jarang nulis dan kebanyakan orang dia cuman mau baca tapi nggak mau nulisnya itu. Karena kan mungkin tulisan itu adalah salah satu bentuk retail dari apa yang kita baca, ya kan? Nah, itu berarti dorongan dari si dosen itu. Terus kemudian masuklah ke organisasi. Bisa di-spill organisasinya? Boleh. Aku waktu itu bingung sebenarnya mau masuk organisasi apa, tapi kebetulan ada satu organisasi di kampus itu yang lagi buka, namanya LPM Himah. LPM Himah. LPM itu lembaga pers mahasiswa. Lembaga pers yang suka ngeritik. Ya, bisa bilang ngeritik dia. Terus banyak berita, banyak kontennya banyak sih. Kalian bisa follow aja IG-nya. Oke, jadi promosi juga ya. Numpang di akunnya ya. Oke. Oke, boleh. Berarti itu kan mengkritik ya. Ini menarik juga sih. Mengkritik orang. Nggak harus orang sih. Institusi. Bisa institusi ataupun apapun yang sekiranya bisa jadi objek kritikan, itu bisa jadi bahan sebetulnya. Cuman isinya nggak harus selalu kritik, bisa informasi secara garis besar. Jadi pers itu nggak harus tentang kritik sih kalau menurut. Ke kampus juga termasuk. Termasuk. UII. Iya. Pernah apa aja tuh? Pernah kritik atau informasi tentang apa aja buat UII? Mungkin salah satunya kemarin masalah pesta itu. Pesta itu adalah? Pesta itu kayak ospeknya di kampus. Ospek di kampus. Ya. Jadi ada sedikit trouble gitu. Nah kan kami di Hima itu ada tim pencari faktanya, walaupun aku nggak terlibat di dalamnya. Tapi senior di Hima itu jadi tim mencari fakta, terus nelusuri siapa yang bisa diwawancara dan sebagainya, sehingga muncullah satu berita yang mana itu versi Hima. Mungkin setiap lembaga pers itu punya versinya masing-masing, tergantung independensinya mereka kemana gitu. Makanya kenapa kita berani ngeritik kampus, karena sebetulnya walaupun kita lembaga pers kampus gitu, mahasiswa yang ada di kampus tersebut, tapi kita nggak boleh terikat sama kampus. Ada jalur sama kampus itu cuma jalur keuangan kok. Jalur keuangan aja, berarti kayak independen juga ya. Harus independen. I see. Terus di Himah itu apakah ada divisi tertentu? Terus kemudian misalkan ada ya, fitur ini masuk divisi apa? Kebetulan aku tuh masih magang. Magangnya berapa lama? Magang tuh setahun kalau di Himah, hampir setahun, 10 bulan, 11 bulan. Tapi masih keterima nggak? Besoknya aku Jumat wawancara nih buat jadi pengurus. Jadi lanjut jadi pengurus itu diwawancara dulu. Jadi sedia atau enggak, kemudian kriterianya masuk atau enggak, baru mungkin aku bisa lanjut jadi pengurus. Karena lumayan aku magang udah hampir setahun ya. Mungkin cerita dari senior gitu yang dulunya magang, itu tuh mostly bakal keterima atau enggak kalau misalkan kita udah magang setahun itu? Atau balik lagi kita siap atau enggaknya itu? Pertama balik ke kita ya, siap atau enggak. Kedua itu selama magang kan ada namanya penilaian ya. Kita kinerja kita sama magang gimana, itu juga jadi bahan pertimbangan kita buat masuk atau enggak. Tapi rata-rata yang sampai tahap wawancara itu pasti keterima sih. Karena buat wawancara aja mereka sedia atau enggak buat wawancara gitu. Iya juga sih, benar-benar make sense juga. Jadi mungkin tahapannya agak panjang juga ya, sampai ada magang selama 1 tahun. Dan selama 1 tahun itu udah berapa liputan yang Afitur ambil? Liputan itu banyak, tapi aku secara langsung aku baru ngambil liputan aksi ya. Kalau aksi 2 kali. Aksi apa aja? Aksi itu pertama waktu itu aksi Hari Tani, sama kemarin aksi Bela Palestina. Hari Tani sama Bela Palestina. Nah ini menarik juga yang aku pendem nih dari tadi kan. Ya kan, kalau kita ngeliput berarti kan ke lokasi ya kan. Itu ada kejadian ricuh kah ataupun ada kejadian yang nggak enak buat kalian deh, para orang-orang pers gitu yang nyari informasi segala macam. Itu kan harus turun ke lapangan, turun ke lokasi, dempet-dempetan, desek-desekan. Dan mungkin ini juga jadi apa ya, jadi pengalaman bagus buat Afitur gitu. Pernah nggak ngalamin kayak gitu? Yang aku rasain ya kan, walaupun aku baru 2 kali nih liputan aksi, jadi seorang pers atau jurnalis itu ada rasa kebanggaan tersendiri utama itu. Kenapa? Aku kan pakai kartu pers dong kalau misal liputan, terus ada surat tugas, ngerasa itu surat kuasa aku gitu. Dimana orang itu berdesakan buat lewat aja susah, kami pers itu kalau nunjukin kartu
pers itu bisa masuk ke tengah-tengah yang orasi. Berarti mereka pada minggir langsung. Minggir, bisa minggir juga gitu. Itu Dikasih pers jalan. dari mana aja kayak gitu. Pers dari mana aja termasuk ya hantar mahasiswa aja dikasih gitu. Iya. Karena pers itu dilindungi, ada ya undang-undangnya ya. Undang-undang persnya. Jadi bahkan kalau di perang sekalipun ya, ada perang kita ngeliput itu jurnalis itu dilindungi, nggak boleh diserang. Iya benar sih, emang itu udah haknya dari pers itu sendiri ya. Ketemu pers dari mana aja pas ngeliput itu? Kemarin dari UGM, terus ada satu tuh unik, kakek-kakek full kamera, terus dia mau selempang gitu, buku catatan dan sebagainya, celana pendek tapi udah tua banget kayaknya, dia nulis itu atas kebebasan dirinya sendiri sih. Jadi walaupun dia mungkin nggak terlihat seperti pers, seorang yang maksudnya ikut ke media massa tertentu gitu atau lembaga pers tertentu, tapi aku ngelihat itu dia sebagai seorang yang menjiwai banget sebagai seorang pers, karena hampir spot-spot yang mungkin aku aja nggak kepikiran buat ke situ, dia datengin, dia foto gitu. Oke, menarik juga sih. Dan itu kan berangkat dari keinginan sendiri juga kan menjadi jurnalisme. Apakah jurnalisme itu menjadi yang nantinya sebagai karir ke depan, atau emang hanya untuk menggelutinya di dunia perkuliahan aja? Sebetulnya nih balik lagi ke latar belakang aku masuk pers itu sendiri. Aku masuk itu bukan untuk sebagai seorang jurnalis, tapi karena pengen suka nulis. Oke. Bukan karena aku suka nulis, pengen suka nulis. Jadi aku pengen ada pembiasaan menulis sehingga aku nanti siapa tahu suka nulis sehingga punya karya tulis gitu. Nah, tips bagus sih nih buat teman-teman yang emang sebelumnya nggak mau nulis, nggak suka nulis ya kan. Jadi dipaksa, didorong diri sendiri kan. Sebabnya apa? Sebabnya itu tadi dosenku bilang kan, kamu daripada diskusi doang, nggak maksudnya nggak berbentuk hasilnya gimana, nggak kelihatan, lebih baik dalam bentuk tulisan. Tapi saya nggak suka nulis Pak, cari organisasi yang maksa kamu buat nulis, harus ada tekanan, karena mungkin aku agak males orangnya, jadi harus ditekan dulu nih. Kalau ikut organisasi kan karena ditekan ya, ada tuntutan kamu harus nulis ini, ada liputan kamu harus ikut liputan, atau ada tugas buat nulis kamu harus nulis, itu kan paksaan ya. Betul. Kalau kata Tan Malaka kan terbentuk, nanti karena benturan-benturan itu aku mau sendiri gitu. Ya bisa karena dipaksa. Nah, dipaksa dulu aja. Terbiasa karena bisa, ya kan. Kalau mau bisa ya harus dipaksa, kalau mau terbiasa ya harus bisa dulu, ya kan. Dan berarti udah 1 tahun lebih di sana. Aku dari Maret nih, belum 1 tahun sih, baru 9 bulanan. Nah, pokoknya nanti ada serah terima jadi pengurus itu kalau nggak Januari Februari mungkin ya. Oke. Terus ada nulis buat sendiri nggak gitu, kayak misalkan nge-publish sendiri aja gitu, kemana gitu, ke berita, kemana gitu, ke kanal berita mana gitu kan. Sempet kemarin tuh aku cari-cari karena aku lihat CV juga kan. Tahu CV-nya nih mau aku spill nggak? Jadi nyantumin beberapa tulisan ya di berita, di media massa gitu, udah lumayan banyak lah, dan oke gitu, isinya berdaging semua gitu. Itu di mana aja tuh? Gue naruh di Kumparan tentang itu, tentang krisis agraria, konflik agraria. Sebenarnya ada rasa ini aja ngelihat kondisi konflik di Rempang pada saat itu. Ini aku kepo, kenapa nih orang tuh bisa jadi konflik kayak gitu, cari latar belakangnya, terus siapa paling dirugikan, itu aja latar belakang aku mau nulis tentang agraria itu. Kemudian paling banyak di Kompasiana sih. Kompasiana. Hebat sih. Tapi kan banyak orang yang nulis Kompasiana itu ya nulis aja, tapi aku kayak malu gitu buat asal nulis. Jadi beberapa tuh yang udah aku koreksi berulang kali baru aku publish gitu. Lagi di TNU Jabar, udah masuk provinsi juga. Nah itu punya TNU, jadi nggak terlalu ini sih, malah yang agak susah itu di Kumparan kalau menurutku. Di Kumparan ya sih. Kumparan berapa artikel sih, berapa tulisan? Aku baru 1 yang tembus Kumparan. 1. Ya karena aku bukan tipe yang produktif juga, itu gimana mood aja. Tapi hebat loh, maksudnya kayak jarang sekarang tuh. Dan jangan-jangan terinspirasi sama Najwa Shihab. Najwa Shihab kan bilang jurnalis juga, penulis juga gitu kan. Tulisannya di mana-mana, dan ini bisa jadi track
kamu ke depan gitu loh. Ya kan, siapa tahu dari awalnya kita publish di media, di berita aja, nanti bisa jadi buku gitu, siapa tahu kan. Jadi penulis beneran yang tadinya nggak ada latar belakang atau background penulisan, suatu saat wah jadi penulis terkenal gitu, ngisi di berbagai seminar, acara segala macam ya, bedah buku gitu. Bedah buku ya, pas banget sih. Nah, ini juga aku yang mungkin ini terakhir ya. Ada hal menarik gak selama kamu nulis gitu, atau kejenuhan, bosan segala macem, penat segala macem deh, karena kan ini awalnya paksaan juga gitu. Penat atau jenuh pasti ada ya, apalagi kalau ngeliput aksi. Ngeliput aksi itu produknya itu straight news, jadi berita langsung yang mana harus aktual. Jadi lewat 1 kali 24 jam itu udah basi, bisa dibilang basi. Pengalamanku ya di beberapa kali liputan itu nggak terbit tulisanku. Karena aku tuh misal liputan jadi reporter, terus beberapa narasumber kan, misal 4, 5 atau 6 orang narasumber, itu harus kumpulin datanya, setelah itu aku tulis, kumpulin jadi satu berita. Itu kan harus masuk ke redaksi dulu. Betul. Mereka edit, atau di editor itu ngelihat ada yang kurang atau apa. Nah, gara-gara prosesnya lama di akunya juga, karena akunya males-malesan gitu. Masalahnya gara-gara udah capek duluan, apalagi ke distract sama tugas kuliah. Betul. Akhirnya tuh beritanya udah jadi tapi nggak bisa diterbitin. Kenapa? Basi. Udah 2 hari dari waktu aksinya, jadi itu udah nggak aktual lagi. Itu sih tantangannya kalau nulis straight news. Gitu ya. Jadi harus benar-benar cepet ya, selesai liput langsung. Jadi malam, misalnya ada ungkapan gini, malam harinya kita ngeliput, pagi itu harus jadi berita. Cuman berapa jam dong ke pagi jaraknya, ya kan? Iya. Terus makanya ada yang bilang gini, ya jurnalis itu harus ditekan sama waktu. Kalau enggak, tulisannya jelek karena udah basi. Sebenarnya bukan isinya udah nggak berdaging apa enggak, ya kan, cuman udah basi aja gitu, udah lewat. Karena memang bukan kita aja yang ngeliput berita tersebut. Jadi kalau misal satu lembaga media, satu media itu lambat ngasih informasi, orang juga udah pada tahu buat apa gitu. Iya, dari media lain. Ya kan? Itu jadi berlomba lah. Oke. Mungkin yang terakhir banget deh, tips untuk teman-teman yang mau nulis saat ini, kayak lagi mereka, gue mau coba nulis dulu deh, tapi gimana caranya, gimana ya mulainya sih intinya dari diri sendiri, mau apa enggak gitu. Kalau udah ada rasa mau, ya biasanya ada usaha lebih, ada struggle gitu. Terus ya harus mau terpaksa dulu gitu. Memang nulis itu bikin capek ya sebenarnya, bikin jenuh dan sebagainya, karena nulisnya harus ada data pertama, harus nyari datanya, baca juga harus berulang kali gitu, apalagi uji validitas dan lain sebagainya. Itu juga kan penting gitu. Tapi satu hal ya, tulisan itu kekal abadi. Bener. Bahkan dulu ada ungkapan dari para penulis, bahkan kiai itu tuh pernah bilang gini, wala tamutunna illa wa antum katibun, jangan kau mati kecuali engkau sebagai penulis. Jadi minimal kita punya satu karya tulis aja ya. Dan mudah-mudahan aku juga lagi nulis ini, siapa publish ya. Amin, di awal tahun gitu. Amin. Dan menarik banget teman-teman podcast kali ini, karena kita bisa banyak tahu tentang kepenulisan dan jurnalisme, bahkan sampai cara-cara dan tipsnya itu langsung. Walaupun aku bukan pakarnya, cuman ngobrol aja. Dan memang pengalaman juga udah lumayan lah gitu, udah nulis di mana-mana, makanya aku undang kamu buat sini gitu loh. Mudah-mudahan nanti bisa kita ketemu di podcast lain, maksudnya di episode lain. Boleh, ya. Entah hal yang sama atau berbeda gitu. Oke, makasih Fitrul.